Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa kembali bersama Mas di kesempatan malam hari ini. Seperti biasa di segmen Cermal, kalau biasanya dibikin secara live, tapi ini Mas bikin typing ya. Selamat malam dan juga salam jumpa untuk para subscribernya Mas semuanya saja, tanpa terkecuali di Sabang sampai Merauke, yang ada di Indonesia sampai di luar negeri. Semuanya Mas ucapkan selamat bergabung dan juga salam jumpa. Tentunya semoga tetap dalam kondisi yang baik, dalam posisi yang sangat indah. Baik dan baik, amin. Selamat malam Mas diucapkan untuk para penggemar Cermal semuanya, tanpa terkecuali saja. Untuk yang selalu menunggu program ini atau acara ini, percaya atau tidak Mas syuting ini jam 2:30. Jadi belum tidur sama sekali, karena besok mau ada kegiatan. Jadi ya sudahlah, sekalian tunggu subuh, kerja dulu baru tidur besoknya. Di bawah tidur pun nggak bisa tidur, di bawah ngeletak juga nggak bisa merem. Jadi gimana ya, tahajud sudah sampai basah kuyup keringetan. Maaf yang ngomong ya, sudah ngadu sama Allah, tapi tetap aja nggak bisa tidur. Ya wis lah, dinikmati ya wis. Selamat malam untuk para subscriber yang mungkin hari ini ada yang sedang bertugas di malam hari, khususnya sedang lembur. Mas ucapkan selamat bekerja. Semoga semuanya lancar-lancar saja. Dan juga untuk yang mungkin sudah mulai beranjak pulang, sudah di rumah, sudah berkumpul bersama keluarga, sudah mandi, sudah bersih-bersih dan sudah berkumpul. Dan Mas ingatkan juga untuk kalian yang kerja di luar rumah, ingat, karena sedang masa-masa pandemi, jadi tolong pulang mandi dulu, baru sentuh keluarga besarnya. Oke? Jadi ikuti protokol kesehatan, tetap waspada juga. Semoga tetap selalu sehat dalam lindungan Allah, rezeki melimpah, berkah barokah. Amin. Apapun hasil hari ini, meskipun ya mungkin hari ini hasilnya adalah kurang baik, baik dan tidak baik itu ya hanya sebuah gambaran atau hasil dari sebuah usaha. Jadi ya dinikmati, dijalani, kalau bisa diperbaiki. Karena evaluasi diri buat kita adalah penting. Sebagian orang ada yang memang tahu diri, kemudian memperbaiki kesalahan, tapi ada sebagian orang yang justru gampang menyerah. Ketika sudah berulang kali gagal, berulang kali tidak mendapatkan keberhasilan, di sisi lain dia akan terus merasa kalau sudahlah, udah gak mampu gue. Jadi lagi-lagi Mas omongin, kalau orang melakukan kesalahan lebih dari 3 kali itu bodoh Mas. Terus ya, mungkin di pandangan kalian mereka bodoh, tapi percaya atau tidak, mereka justru sebenarnya lebih banyak pengalaman daripada kita, karena dia jatuhnya berkali-kali. Jadi dia lebih banyak dapat pelajaran daripada kita yang hanya mungkin 1 atau 2 kali. Dan lagi Mas katakan, orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang pernah melakukan kesalahan lalu memperbaiki kesalahan itu dan tidak mengulanginya lagi. Itu baru orang baik. Dan
Semoga kita termasuk orang-orang baik yang terus bisa menjadi wadah bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, terus menjadi pribadi yang baik, mengarah baik, dan terus berprasangka baik, dan mendapatkan sesuatu yang baik keluar dari Allah. Amin. Untuk yang di luar negeri semuanya, untuk para TKI-TKW kita yang sedang menyimak video ini, sedang menyimak program Cermal di malam hari ini, semoga tetap dalam lindungan Allah. Masa pandemi pasti akan banyak yang tersisa. Harusnya pulang nggak bisa pulang, harusnya bisa berkumpul bersama keluarga nggak bisa ya. Demi melindungi keluarga, salah satunya adalah dengan menjauhkan diri kita dari keluarga dulu, karena posisi kita tidak tahu siapa yang terjangkit virus di antara kita. Jadi lebih baik untuk menghindari dulu, meskipun ya ada rasa rindu terhadap keluarga, ada rasa kangen, ada rasa dimana ini loh saya pengen ketemu keluarga, tapi ya gimana. Jadi dinikmati saja. Insya Allah semua berjalan dengan baik, insya Allah sesuai dengan harapan kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang terus bisa berprasangka baik terhadap apapun, dan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Satu pertanyaan lagi yang sempat diselipkan di saya kemarin kita bahas soal posesif dan lain sebagainya, tapi hari ini coba kita bahas tentang rasa sakit. Ada seorang hamba Allah yang sedang merasa sangat sakit hatinya karena harus ditinggalkan ketika beliau sedang sangat sayang, terpuruk, sakit, merana, semua jadi satu. Saya rasa setiap orang tetap akan berpikir, karena ada sebuah kosakata ataupun peribahasa yang mengatakan, yang kau tanam itu yang bakal kau petik di suatu hari nanti. Jadi sebagian orang, saya setia sama pasangan saya, saya jaga hati saya untuk pasangan saya berbuat baik untuk pasangan saya berpikir positif terhadap pasangan saya. Tapi ternyata yang perlu kita tahu adalah, betul kata orang bahwa kita nggak bisa berharap terhadap manusia, karena apa yang kita lakukan terkadang, kamu setia belum tentu pasanganmu bisa membalas setia juga, kamu baik belum tentu orang juga bisa membalas baik. Dan ternyata ya pada kenyataannya adalah kebaikan yang kita lakukan itu justru dibalas dengan sesuatu yang menyakitkan. Nah ini yang oke lah, cukup kita kembalikan kepada Tuhan, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sekali lagi yang membuat kita menjadi kuat seperti ini adalah masalah. Yang membuat kita menjadi lebih hebat seperti ini adalah pengalaman atau masalah atau permasalahan yang Allah berikan kepada kita. Dan tugas kita adalah berbuat baik terhadap siapapun, termasuk terhadap orang yang membenci kita sekalipun. Meskipun berkali-kali kamu sudah melakukan kebaikan terhadap orang, tapi ternyata balasannya terus selalu sakit. Orang itu gak ngerti kalau kita baikin. Tetap dia melakukan hal-hal yang semaunya dia, tanpa memikirkan, tanpa berpikir, oh iya ya, orang yang saya sakit ini apa sih sebenarnya? Orang yang saya singgung ini apa sih sebenarnya dia lakuin? Nah, terkadang banyak orang yang terlalu cuek, terlalu keras kepala, sehingga dia merasa apa yang dia pikirkan itu betul, dan terus diambil kesimpulan sesuai dengan maunya dia, karena kepalanya ya itu isinya. Yang bisa ngerubah cuma Allah. Kalau orang keras kepala itu akan berpikir seperti itu. Jadi yang bisa ngerubah gue ya Allah, bukan siapapun. Dan keadaan ya keadaan, gue ya gue harus bisa ngelawan semuanya, dan kesimpulan gue ya harus betul. Itu jadi pikiran kita. Nah, salahnya adalah pengambilan kesimpulan itu terkadang mereka ambil dengan cara yang tergesa-gesa, dengan posisi sedang emosional, sedang tidak menemukan jalur titiknya, sehingga ketika sesuatu yang sudah dia ambil dan ternyata, oh gue salah nih, fix gue salah, sudah terlambat, sudah tidak bisa lagi. Karena semut saja terkadang ketika kita injak, dia akan menggigit kita, apalagi kita yang manusia.
Sudah berkali-kali kami berbuat baik, kamu sudah memberikan efek positif ke dia, tetapi ternyata dia tidak bisa mengerti dengan itu. Lalu dia tidak bisa kita tidak mendapatkan ini loh. Bukan berarti kita berharap feedback atas apa yang kita lakukan, tetapi ketika orang melakukan perbuatan baik, dia memang berharap betul Allah membalas kebaikan pula ke kita. Cuma ketika kita melakukan kebaikan terhadap orang, tapi orang yang kita baikin ternyata jahat sama kita, itu yang menyakitkan banget, serius. Itu sakit banget. Kita sudah pure berjuang, kita sudah memperlakukan dia dengan baik, tetapi ya, sama halnya ketika berbicara. Kita sudah berbicara sangat sopan, tetapi tiba-tiba dia nyelonong menggunakan kata kasar, ya sama dong, kita akan sakit hati. Nah itu, sebagian orang akan berpikir, lu aja yang salah, kamu aja yang salah. Kenapa kamu berbuat baik sama orang yang udah jelas-jelas gak baik sama kamu? Nah, makanya dibalasnya jelek terus. Wong kamu tahu dia orang jahat kok, kenapa kamu baikin misalnya. Tapi perlu kamu tahu, perlu kalian tahu, tugas kita apa coba? Tugas kita itu berprasangka baik, berbuat baik kepada siapapun itu. Meskipun kadang ada sakit hatinya ketika kita sudah berbuat baik sama orang, orang itu gak baik sama kita. Sama halnya ketika kita memelihara anjing dan kucing, kita buat beliau atau kucing itu kasih makanan lah, dipelihara dengan baik. Ternyata justru gigit yang ngurusin itu kan pasti akan ada sakit, ada efek sakit. Meskipun belum tentu dia akan mengungkit, kemarin lu udah kasih makan, lu gigit gua, belum tentu seperti itu. Tetapi akan ada rasa sakit di mana ketika dia berharap setiap orang pasti berbuat baik untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Meskipun ya itu, jadi kecewanya itu karena dia terlalu berharapnya begini, gue baik sama dia biar dia ngerti sama gue dah. Ternyata kita sudah baik, ternyata dia gak ngerti. Nah itu yang akan sakit karena ada sesuatu yang gak sinkron, karena ada sesuatu yang kita pikirkan yang justru tidak sesuai dengan apa yang kita ambil, apa yang kita berikan, sehingga kita merasa seakan-akan berbuat baik itu gak ada gunanya, seakan-akan seperti itu. Padahal sebetulnya adalah ya hari ini baik dengan si A. Nah ini kan Allah yang mencatat, Allah yang mengatur. Belum tentu ketika kita baik dengan si A yang membalas baik, tapi mungkin akan ada orang C, D, E, F, G sampai Z yang akan berbuat baik ke kamu. Dan ya tetap terus berbuat baik meskipun perbuatan baikmu itu gak dihargai, atau perbuatan baikmu itu gak mengerti atau difahami oleh orang lain, ya. Jadi kalau dikatakan sakit hati, saya juga sedang merasakan itu dengan kondisi yang saya tuh sedang gimana teman-teman ya, bertubi-tubi banget. Allah tuh lagi sayang sama saya. Berkali-kali saya bilang, Allah sayang betul sama saya. Keadaan keuangan saya kurang baik, kesehatan saya juga sedang kurang baik, posisi yang lain juga banyak yang gak baik. Dan ternyata ya inilah yang Allah berikan ke saya. Jadi ya gimana ya, bisa ngejalanin aja lah. Allah gak tidur gitu aja. Jadi orang mau jahat sama saya silahkan, mau benci sama saya silahkan. Yang penting saya gak jahat, saya gak benci. Saya akan ikuti hati saya akan ikuti naluri saya. Dan saya berharap semoga luka dan sakit itu tidak akan kembali lagi. Cukup sekali saja, cukup berkali-kali, dan ini sudah yang terakhir. Semoga tidak kembali lagi, dan semoga kebenaran yang terbuka. Jadi ketika ada aib-aib tertentu yang ditutupi, semoga lekas terbuka, semoga lekas diberikan terbuka oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu yang betul, yang sebetulnya, bukan karena sesuatu yang hanya bayangan tetapi dimanfaatkan untuk mendapatkan alasan. Semoga bukan itu. Dan saya pribadi selalu berpikir, ya sudahlah. Karena manusia itu sifatnya beda-beda. Kita gak bisa paksa orang itu untuk mengikuti apa mau kita, seperti apa yang kita mau. Baik itu teman, rekan, keluarga, pacar, bahkan saudara kandung kita sekalipun. Kadang-kadang kembar aja yang udah sama mukanya, kadang-kadang hatinya juga beda. Jadi ya sudahlah, hanya bisa minta sama Allah, pasrah sama Allah supaya tetap diberikan kekuatan untuk menyelesaikan apa yang harus saya selesaikan. Dan orang-orang yang berniat tidak baik terhadap saya, semoga Allah putar balikan niatnya menjadi baik.
Dan semoga sekali lagi Allah terus menguatkan saya dengan caranya, entah dengan cara apapun, tapi insya Allah semua akan baik-baik saja. Dan saya percaya bahwa Allah sayang sama saya. Dan inilah cara Allah menunjukkan kalau Allah sedang sayang sama saya. Apapun yang sedang saya hadapi saat ini, saya rasa ini adalah sebuah cara Allah menggembleng saya, membimbing saya untuk menjadi lebih baik, membuat saya menjadi lebih peka, menjadi lebih hebat lagi, dan menyadari bahwa beberapa kali saya melakukan kesalahan, beberapa kali saya melakukan kecerobohan, dan evaluasi ini akan terus saya jadikan sebagai bahan pembenahan, terus menjadi mengarah lebih baik lagi. Dan saya tidak peduli orang mencap saya apa, saya tidak peduli orang mengecap saya apa, mengatakan saya begini begitu, buat saya nggak peduli. Yang baik bagi saya adalah saya bisa terus berbuat baik terhadap sesama, saya terus bisa menjadi yang terbaik buat adik-adik saya, terus bisa menafkahi adik saya, diberikan rezeki melimpah, kesehatan, itu sudah cukup bagi saya. Sekali lagi, untuk masa lalu, saya bukan tidak menerima atas apa yang sudah terjadi. Saya bukan tidak menerima dengan apa keputusan yang sudah kita ambil. Akan tetapi, setidaknya kita harus menjalani sesuatu sesuai dengan kehendak hati kita masing-masing. Dan saya rasa semua ada proses. Proses ini yang buat saya terlalu cepat. Terlalu lama kita menjalani, tapi proses penyelesaiannya terlalu cepat. Sehingga saat ini justru jadi bumerang buat saya sendiri. Dan kenapa saya melakukan hal-hal yang mungkin kamu bertanya, kenapa kok dia bisa sampai sepersekuat itu? Dulu mungkin saya orang lemah yang saya nggak kuat. Dulu mungkin saya orang bodoh yang akan terus menjadi bodoh. Tapi saat ini saya sedang sangat belajar untuk saya tidak mau dibodohi lagi. Saya tidak mau jadi orang bodoh berkali-kali. Karena yang saya terima itu bukan sesuatu yang baik seperti apa yang saya lakukan, tetapi yang saya terima adalah, ya, ibarat kata saya memberikan air susu, hanya air tuba yang saya terima. Jadi, jika mungkin benci itu justru menjadi neraka di mata kamu, ini karena caramu berperilaku ke saya, bukan karena apapun. Dan ingat, saya berharap kamu bisa ambil keputusan sesuai dengan apa yang kamu mau, sesuai naluri kamu. Dan saya harap kamu jujur atas apa semua yang kamu lakukan, atas apa yang sudah kamu ceritakan. Semoga semuanya betul. Hanya itu saja. Satu hal yang jadi pertanyaan saya, kenapa ada manusia yang tidak mau melihat saya, tidak mau berkomunikasi dengan saya, takut berkomunikasi dengan saya, tetapi dengan yang lain tidak. Ketika kamu berkata ingin berhenti, apakah berhenti 100% apa yang kamu lakukan? Tidak. Kamu masih menjalani berbagai macam hal di dalam kata berhenti kamu tadi. Jadi, mungkin bagi sebagian orang akan berpikir, posesif, prasangka buruk. Tapi maaf, posesif dan prasangka buruk itu timbul karena tidak ada bukti nyata, karena tidak ada perbuatan nyata yang dilakukan. Jujur, ketika harus menangis, saya sudah tidak bisa mengeluarkan air mata lagi. Kalau boleh saya bilang, saya butuh orang.
Saya butuh teman untuk berbagi, saya butuh manusia untuk saya peluk, saya butuh lengan untuk saya genggam. Ketika saya boleh bilang sama Allah, kamu kuat nggak Tulus? Ya Allah, saya nggak kuat. Demi Allah saya akan bilang kalau saya nggak kuat. Saya hanya sedang mengikuti skenario yang Allah berikan. Mau sampai mana, sampai kapan, saya nggak tahu. Yang saya tahu, yang saya harus lakukan adalah bagaimanapun posisi saya tetap harus maju. So must go on. Hidup terus berjalan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bagi Allah tuh gak ada yang gak mungkin. Kadang saya hanya berpikir, kok ada manusia yang sifatnya seperti halnya bukan manusia. Kok ada manusia yang sifatnya melebihi kaumnya. Hanya seperti itu yang saya tanyakan. Sampai kapan dan harus apa yang saya ambil, saya nggak tahu. Saya ikuti jalurnya Tuhan saja. Saya ikuti jalurnya Gusti Allah aja. Ada yang makan, ya ada yang puasa. Dan terkadang saya tuh melakukan hal-hal bodoh, dimana ketika saya memiliki uang justru saya lakukan hal-hal yang saya gunakan untuk sesuatu yang tidak mungkin, atau saya lakukan untuk sesuatu yang bodoh gitu loh. Buat saya itu bodoh, buat saya itu tolong. Karena ketika saya ada sesuatu yang harus saya pegang, ternyata justru bukan saya pegang, tapi saya lepaskan begitu saja. Itu yang membuat saya bodoh. Di sisi lain saya sedang merasa tertekan dengan berbagai macam keadaan yang saya hadapi sekarang. Dan maaf, tidak satu pun orang bisa pahami siapa saya, bagaimana keadaan saya, dan saya harus apa. Yang mereka lihat, yang mereka akan komentari adalah apa yang saya sampaikan. Oh begini, oh begitu, itu yang akan mereka komentari. Mereka nggak akan pernah tahu dalamnya saya. Oh ngono ki salah, oh begini itu keliru, dan Tulus itu salah. Itu yang akan kalian katakan ke saya. Pernah nggak sedikit saja berpikir apa yang harus saya lakukan? Bagaimana keadaan saya, bagaimana posisi saya? Pernah nggak? Enggak. Karena kalian juga punya kesibukan masing-masing. Kalian juga punya hidup masing-masing, jalurnya masing-masing. Saya dengan jalur saya, kalian dengan jalur kalian. Jadi saya rasa kalian gak akan mungkin mau menghabiskan waktu hanya untuk mencari tahu apa yang sedang saya hadapi, bagaimana keadaan saya. Perbedaannya adalah saya itu gampang baperan, gampang kasihan sama orang. Jadi ketika walaupun musuh saya sekalipun, saya dengar musuh saya itu dalam kesusahan, saya berpikir tentang musuh saya. Orang yang gak suka sama saya sekalipun, kalau posisinya sedang susah, saya tetap gak bisa gak mikirin dia. Tetap saya pikirin, oh iya kayak gini, oh iya kayak gitu. Padahal orang itu belum tentu mikirin saya. Yang itu kebodohan saya. Saya itu gampang lulu. Saya itu gampang gampang kerayu lagi, gampang ke bawah lagi. Jadi ya akan terus banyak hal yang membuat kita justru akan semakin mencap orang, melihat orang itu sesuai dengan casingnya, semau kita, seenak kita. Ya, kalau buat saya sih gini, monggo kerso, kamu mau melakukan apapun, kalian melakukan apapun, mengomentari apapun, berpikir apapun, silahkan. Akan tetapi yang perlu kita tahu adalah semua yang kita lakukan adalah akan menjadi feedback buat diri kita sendiri. Kamu mau ngelakuin apa, ya besok kamu ngelakuin gitu. Kamu menanamkan apa, itu yang kamu panen. Itu yang harus kamu tahu. Meskipun saat ini kamu sedang merasa bahagia dengan duniamu, oke, gue fine, gue baik-baik aja dan gue berhasil.
gue berhasil membuat orang itu sakit hati, membuat orang itu jatuh, membuat orang itu terpuruk. Tetapi yang perlu kita tahu adalah yang kamu lakukan adalah caramu sendiri untuk menghancurkan dirimu sendiri. Jadi sekali lagi sebelum Mas Teh tutup, ikuti prosesnya sesuai dengan jalur Tuhan, lalu ikuti naluri kamu, posisikan dirimu sebagai, oh iya, saya ini menilainya dengan apa? Dengan hati saya. Lakukan perbaikan sebelum semua terlambat. Hanya itu saja. Selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat sekali lagi, selamat bekerja. Untuk yang sudah pulang kerja, semoga semua jadi berkah, barokah, dan lelahmu jadi lillah. Mas Teh mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur orang baik.